Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 hingga ayat 10. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon dalam tangan dan pengasihan Tuhan, Tuhan memberkati, memberikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat mengerti apa yang menjadi isi firman, dan terlebih daripada itu kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-10 di bawah perikop Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentara ialah Sisera yang diam di Horeset Ha-Goyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesh di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesh. Barak menggerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kadesh, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Demikian juga firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom, Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diajak belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-10 yang menceritakan dua tokoh yang luar biasa ya, yakni Deborah dan Barak. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tokoh yang menjadi santar di sini adalah Deborah. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu selama cerita Alkitab atau firman Tuhan yang kita dengar setiap hari ini, kita jarang mendengar seorang pemimpin yang memimpin pasukan adalah perempuan.
Tetapi dalam perenungan kita pada pagi hari ini, yang memimpin pasukan adalah seorang perempuan. Perempuan ini adalah Deborah, seorang nabiah, yakni juga hakim-hakim pada masa itu. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mengalami sebuah situasi yang mendesak di mana ia harus memilih untuk turun dalam sebuah peperangan, dia ada dalam situasi yang penuh dengan ketakutan. Makanya dia memanggil Barak untuk memberitahukan situasi yang terjadi. Ia mengharapkan Barak dapat memimpin barisan bangsa Israel untuk mengalahkan. Tetapi yang terjadi, Barak meminta kembali kepada Deborah untuk ada bersama-sama dengan dia memimpin bangsa Israel. Kita bisa melihat ketakutan Deborah ini dalam beberapa ayat terakhir. Selain ia memanggil Barak, ia juga menunjukkan sikap di mana dia memberitahukan kepada Barak bahwa ini akan menjadi sebuah catatan sejarah di mana ia akan memenangkan peperangan ini dipimpin oleh seorang perempuan. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, ketong sebagai perempuan yang ada pada masa kini, ketong tahu dan sudah terjadi bahwa dalam berbagai kepemimpinan, di dalam struktur perkantoran, di dalam struktur pelayanan dan sebagainya, perempuan sudah mulai mengambil alih dalam bagian-bagian yang kita tahu bahwa itu dulu adalah bagian laki-laki yang tidak tersentuh oleh perempuan, tetapi sudah mulai tersentuh dan sudah mulai dipercayakan untuk perempuan memimpin, perempuan berkarya, perempuan menyatakan hal-hal yang seharusnya dinyatakan. Di tengah ketakutan Deborah, ia tetap teguh di dalam Tuhan untuk mengikuti semua yang menjadi perintah Tuhan, yakni memimpin bangsa Israel melawan Sisera bersama pasukan-pasukannya. Bapak Mama, keteguhan hati Deborah di dalam ketakutannya membuat ia mampu mengontrol dirinya untuk dapat memimpin di masa yang akan datang. Tentu ini menjadi contoh yang sangat-sangat konkret pada masa kini. Tentu kita semua pasti mengalami ketakutan dalam segala proses yang Tuhan percayakan. Tetapi saya mau bilang, mari kita teguh di dalam Tuhan. Percaya bahwa proses yang Tuhan percayakan pasti ada Tuhan di dalamnya. Pasti Tuhan mendampingi, menuntun, dan memimpin setiap langkah kita. Maka itu percayalah dan siapkanlah dirimu, majulah dan berjuanglah, dan jadilah berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.